Semuanya. Nah, di video ini kita bakal buat sun catcher 2 in 1. Walaupun kelihatannya kayaknya rumit, tapi nggak rumit ya. Yang males yang ngerangkai pakai bola-bolanya dengan kawat. Nah, kita bisa pakai semuanya di sini. Nah, kita pakai mote bandul semua untuk mempermudah hidup. Kita perlu mote ceko 4 mm, mote 6 mm, mote 10 mm, kelopak-kelopak, pantai 24 cm, figur untuk hiasannya, mote bandul, 2 piece chrome wire ukuran 8 cm, kupu-kupu 3D. Nah, jangan lupa ini bagian pentingnya ya, mote 4 lubang. Beberapa kelopak-kelopak untuk bagian hiasannya ya. Kabel string kita juga perlu untuk pengikatnya. Potong kurang lebih sekitar 20 atau 25 cm lah. Untuk bagian awal kita bikin dulu kelopak-kelopaknya menggunakan paku pentul. Untuk bagian paling atas kita masukkan ceko 4 mm, lalu masukkan juga kelopak 3, lalu 2 kelopak gradasi yang agak besar. Ini tip recehnya ya. Kalau untuk membulatkan paku kita harus 90 derajat ke samping. Karena di sini saya memakai paku pentul yang ukuran 3,5, saya potong ujungnya. Untuk bagian ujungnya kita potong kurang lebih sisain 1,5 cm. Kalau yang buat malas ngukur-ngukur, pakai aja kelingking ya. Misal kalau ditanya, kenapa kok pakai yang panjang, kenapa nggak pakai yang pendek aja? Karena kalau yang semakin panjang pakunya, dia ujungnya itu lebih cantik, lebih bulat. Untuk ngebuletin pakunya itu di roll-roll aja seperti kecek kita nyatok-nyatok rambut gitu. Puter sampai mentok. Kalau udah semua diputer-puterin, nah kita semua masukin ke wirenya. Masukkan 3 piece mote bulat, lalu kita masukkan lagi 3 mote kelopak. Jadi kalau untuk nyusun bagian kelopak, kita harus bikinnya 3 biar sejajar, biar dia itu nggak gondal-gandul ya. Kalau masukin 3 kelopak, jadi 3 kelopaknya itu dia bakal nggak goyang-goyang. Selain itu juga bakal tampilannya kelihatannya lebih rapih. Lanjut terus ini dibikinnya 2 kali repeat. Bagian kiri kanan sama ya. Kalau udah bagian kiri kanannya sudah pas seperti ini, kita masukin nanti kelopak-kelopaknya untuk bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya kita masukin 18 piece kelopak. Jadi setiap 3 kelopak itu dikalikan 6. Ini 6 kali dari 3 kelopak. Perkelipatan 3 kelopak-kelopak ya. Punya jepitan ini ada efeknya juga ya, biar nanti kelopaknya itu yang kita masukin dia nggak ngesot-ngesot. Tips lainnya, nah nih kakak kalau di sini ya bisa kalau masukin kelopak, kelopaknya itu sambil disusun-susun ya, jadi biar dia rapi. Jadi setiap 3 piece kita rapikan biar dia sejajar, jadi membentuk seperti lingkaran. Jadi untuk bagian kiri dan kanan dia harus balance ya, jadi seimbang. Kita buat bagian handle di atasnya, jadinya nanti dream catchernya atau sun catchernya itu dia mempunyai 2 fungsi, bisa digantung atau taruh di meja.
Sambil diteken-teken di bagian bunganya, jadinya jadi jangan sampai ada bagian-bagian tuh yang seperti ada kayak ada rongga-rongganya gitu ya. Ini kalau untuk di bagian di sini kita udah bagian yang mote bulat-bulatnya, kita siapkan lem tembak ya. Kita lem untuk bagian ujungnya. Di bagian mote yang terakhir itu paling penting, itu sebagai pengunci biar dia motenya itu nggak gerak-gerak. Kawat krumnya, nah itu kan tadi bentuknya bulat banget. Nah kita bagian ujungnya agak dirata-ratain biar dia jadi bentuknya seperti kayak bando atau yang kayak ada agak rata gitu ya. Bagian paling ujungnya nih, terutama di mote 6 mm nya. Nah bagian 6 mm nya ini dimasukin lemnya. Another tips, kalau misalnya ada lemnya ini kakak pakainya belepotan, misal kalau pakai lem tembak jangan khawatir, kakak pakai aja nanti hair dryer di bagian lem-lemnya yang belepotan, nanti lemnya itu jadi bersih lagi, jadinya menghilang. Untuk bagian ujungnya kita sisain sekitar 1,5 cm. Kalau enggak ya seperti tadi kita pakai kelingking untuk patokan dipotongnya. Tapi itu pakai kelingking saya ya. Kalau kelingking saya kan gemoy-gemoy, jadi walaupun kelingking 1,5 cm. Nah kita untuk puterin bagian ujungnya ini pelan-pelan ya biar ngebuletinnya. Untuk membulatkannya kita memakai tang ulir. Ingat selalu dibengkokin ke arah 90 kanan atau kiri 90 derajat. Kalau kita untuk bikin loops, misalnya kalau kita nggak dibengkokin, dia hasilnya dia bulatnya tuh agak ke samping. Jadi bukan bulat yang bener-bener bulat. Kiri kanan di loops ya. Untuk bagian yang atasnya ini kita bikin loopsnya jangan terlalu besar ya, karena kalau dia terlalu besar nanti bakal kendor, nanti dia jadi bakal goyang-goyang untuk bagian tengahnya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita lihat dulu sudah rata apa belum. Di bagian ujungnya diratain sesuai selera ya. Sekarang kita buat untuk bagian yang bawahnya. Bagian bawahnya kita pakai kabel string dan kawat krumnya. Kita mulai masukin si mote bandulnya. Untuk bagiannya ini kita masukin 20 piece. Ini mote bandul bener-bener penyelamat kalau kita lagi pengen bikin dream catcher tapi yang lagi males bulet-buletin kawat. Kalau udah masukin 20 piece di sini, kakak masukin mote yang 6 mm nya di bagian di sini ya. Masukin satu piece nya dulu. Dimasukin satu piece yang di sini, kita dengan bantu dengan lem. Habis dilem, nanti kita masukin lagi handle yang untuk bagian atasnya. Jangan lupa, misal kalau kita masukin mote yang ini agak ditekan biar dia itu benar-benar ketat. Nah, di bagian sini yang ditekan ya. Nah, masukin handle untuk bagian atasnya. Jadi nanti bakal bentuknya seperti kepas di tengah-tengah seperti itu. Setelah masukin bagian handle-nya, kita rapikan, lalu dimasukkan lagi mote 6 mm nya lagi ya kak. Jangan lupa nanti motenya juga dilem, jadinya bentuknya si 6 mm ini dia sebagai penjepit dari handle yang bagian atasnya. Jadi si 6 mm nya ini berfungsinya dia sebagai biar itu yang bagian atasnya tegak. Untuk nanti pengunci biar bagiannya lebih tegak lagi dan lebih aman. Nanti juga di bagian belakang nanti kita ada tambahan lagi ya. Lakukan penguncian ini di bagian kiri dan kanannya, jadi bentuknya seperti tengah-tengah, pas tengah-tengah ya kak.
Nanti kita masukin sisanya ada 20 piece lagi, tapi itu semua tergantung dari ukuran dari mote bandulnya ya. Kalau mote bandul yang saya pakai sini sekitar 20 piece di sisi kiri dan 20 piece di sisi kanan. Bagian sini nanti kita bakal masukin mote 4 lubang. Jadi bentuknya bakal jadi seamless tanpa sambungan. Kalau untuk yang sering nonton di live bakal tahu ini kalau dreamcatcher yang tanpa sambungannya ada julukannya. Si kabel stringnya sama si kawatnya kita masukin bagian tengah-tengahnya, tetapi si kabel stringnya itu dikeluarin untuk di bagian lubang yang bagian atasnya. Lalu sisa si kabel stringnya diikat sekencang-kencangnya yang bisa diikat. Karena ini motenya banyak dan berat, ya kita sebisa mungkin ya diikatnya itu sampai bener-bener yang sampai kencang banget. Lalu kita pakai si merica stopper untuk bagian penguncinya. Kalau udah dimasukin, digeprek aja. Udah jadinya bener-bener secure ya sekarang. Siapkan si rantainya yang udah di ujungnya dipakein split ring untuk masukin figurnya, lalu taruhnya itu pas di tengah-tengah yang bagian handle-nya. Kalian juga nanti dimasukin si figurnya. Lalu bagian setelah yang udah Niko udah jadi, nah itu kan udah nggak gerak-gerak. Nah kita pakai si craft wire untuk bagian hias-hiasinnya. Fungsi dari si craft wire-nya ini, kita bagian yang di bagian penyambungnya itu sebagai penguat biar dia itu nggak makin gerak-gerak. Nah jadinya kan kalau udah dimasukin craft wire, kita tambahin juga dengan mote-mote si bunga-bungaan atau kupu-kupu ini. Nah ini di sini saya pakai kupu-kupu, itu juga sebagai camouflage di situnya. Jadi penutup bagian sambungannya jadi ketutup dengan si kupu-kupu. Nah kira-kira aja taruhnya sebar-sebar aja, suka-suka lah ya, itu sesuai selera. Ada masukin si bunga, ada masukin si kupu-kupu. Wire-nya dipakainya seperti diikat kayak biasa aja ya, terus sudah dibulet-buletin aja. Kan kalau craft wire mah ada lembek ya, gampang lah ya, gampang diatur. Terus diumpetin diputer-puter ke bagian ke mote-motenya. Kalau udah selesai, udah puas dengan bentuknya, udah tinggal digunting, sudah jadi deh.